ketika kami meminta pada UGM tanda terima berita acara tanda terima soal penyerahan banyak dokumen itu, UGM memang memberikan, tetapi hampir semua halaman itu di black out. Jadi semua jawabannya dalam bentuk di black out berita acaranya. Apakah ini benar-benar informasi yang terbuka atau tidak? Semuanya di black out. Itu yang dari mana? Dari UGM. UGM ya. Jadi UGM menerima berita acara serah terima. Ya, kami minta di keberatan, kemudian dikirim, tetapi semua di black out. Oh gitu. Jadi dibilang terbuka juga tertutup semua ya. Sekelas UGM yang tercatat beberapa kali menjadi universitas terbaik itu tidak memiliki SOP pada tahun 80. 80 itu bukan jadul banget loh. Kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya, nggak ada. Saya sedikit tambahkan, alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jovi ya, gitu, Bongkar Ijazah Jokowi, itu adalah kita semua wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita menunjukkan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, nampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus 11 Gajah Mada, yang waktu itu wakil rektor UGM, Prof. Wening tuh dengan bangganya menyatakan kami UGM tuh nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya, karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah ya silahkan dinilai sendiri, karena informasinya semuanya dikecualikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AS Channel dimanapun berada, semoga sahabat sehat selalu ya, sehat yang manfaat barokah, dan semoga Allah senantiasa memudahkan rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat AS Channel, masih seputar sidang KIP kemarin, di mana yang akan saya kupas terkait dengan UGM ya, pemeriksaan kepada UGM, karena sidang kemarin itu lebih kepada pemeriksaan saja ya, belum kepada substansi begitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita soroti, cermati, dan analisis. Jadi saya disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah sebuah analisis saja ya, dan barangkali tidak bersifat memvonis ya, bahkan mengklaim itu salah gitu ya. Sahabat, beberapa hal yang tadi juga kita saksikan di awal konten ini ya, bagaimana UGM nampak gugup ya dan gagap menjawab beberapa hal terkait SOP, terkait surat atau tata administrasi surat gitu, yang tanpa kop, tanpa tanda tangan begitu ya, siapa yang berwenang gitu. Lalu kemudian juga yang lebih jauhnya nanti juga akan kita bahas sedikit ya terkait KRS, yang dimana di situ UGM tidak mampu menunjukkan adanya KRS dari yang merupakan bagian dari riwayat pendidikan Bapak Jokowi ya. Nah untuk KRS ini sebenarnya ya harusnya paling enggak ya ada beberapa lah ya yang merupakan bukti dari riwayat pendidikan seorang mahasiswa, walaupun mungkin pada saat itu masih manual begitu ya, dan belum terintegrasi dalam sebuah sistem ya yang berbeda sekali dengan yang sekarang. Tapi KRS itu kan tiap semester setidaknya kalau merujuk kepada kurikulum seputar tahun segituan gitu ya, paling enggak ada 8 sampai 9 KRS, karena KRS itu diterbitkan setiap semester. Saya juga agak sedikit ragu ya, apa betul sama sekali tidak ada bukti KRS gitu ya, yang hanya KHS saja. Nah ini layak kita cermati, tidak hendak
menyalahkan gitu ya, tapi lebih kepada mempertanyakan keraguan ini kenapa sampai tidak ada satupun KRS yang bisa ditunjukkan oleh pihak UGM. Nah, untuk melihat jalannya atau cuplikan sidang yang dihadiri oleh pemohon dan pihak termohon ya, kebetulan salah satu pemohon ini adalah sahabat saya ya, berpuluh-puluh tahun kami mengajar di fakultas yang sama ya, Bu Dr. Leoni Lydia, yang mengajukan permohonan ke KIP ya, permohonan ke UGM sebelumnya, lalu karena tidak mendapat jawaban yang diinginkan, kemudian mengajukan permohonan sidang ke KIP. Ya, selamat menyimak cuplikannya, nanti kita coba kupas sedikit saja ya, sekali lagi tanpa ingin menyalahkan ataupun memvonis begitu ya. Ini hanya sekedar mencermati saja dan merupakan analisis dari saya secara pribadi ya. Demikian, kita tonton dulu videonya, selamat menyaksikan. Adalah rektor atasan PPI. Oh iya benar, nggak ada ya? Ya. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya, nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID seperti itu. Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu, Pengunjung tolong tenang ya. karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Ya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nah ini gini nih. Ini kalau surat begini bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM, Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak ada. Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi, nggak bisa sembarangan. Yeah. Oke, kemudian pemohon mengajukan keberatan di tanggal berapa? 21 Agustus. Diterima nggak surat keberatannya? Terima. Dari UGM diterima nggak? tanggal berapa? 21 Agustus. Keberatannya sudah diregister di tanggal 21 Agustus. Diterima ya? Ya, Direspon nggak? direspon di 26 Agustus 2025. Direspon di 26 Agustus. Sebentar. 11 September 2000. Pihak UGM ini salah kembali ya, terkesan memang nggak siap sepertinya ya dari pihak UGM ini, dari perwakilan UGM yang dikirim ke sidang KIP ini ya. Dia salah ya melihat dan mungkin tidak disiapkan dengan baik ya untuk menjawab atau menyampaikan apa yang keterangan yang dibutuhkan oleh ketua majelis atau ketua sidang ini ya. 25. Pemohon menerimanya tanggal berapa? Di email. 11 September. Sebentar, saya cek. Baik. Respon dari keberatannya apa? Hampir sama dengan permohonan, tetapi sekarang dilampirkan surat serah terima dengan Polda Metro. Ada lampiran tambahan daftar dokumen yang diserah terimakan Bu Leoni dari ya? UGM ke Polda Metro. Baik, dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan.
Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan. Saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali, Pak. Salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. Kalau yang diserahkan adalah fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini. Dari kertas. Kan menyerahkan dokumen ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Iya, salinan asli. Fotokopi yang lain nggak ada? Foto scan-nya tentu ada. Masih ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan tidak dalam penguasaan nih. Tapi bagi kami ya, itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Iya, notabene itu Nggak, terlepas dari itu dulu. Ini kan persoalannya dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu kan pengertiannya tidak ada berarti. Gitu loh. Nah, ada atau enggak nih? Kalau yang saya tidak menyangkut ke ada informasi pribadi atau apa, enggak dulu. Ada nggak dalam penguasaan UGM? Kalau konteksnya salinan yang asli notabene itu kita serahkan juga kepada Polda Metro. Ya. Itu scan salinnya ada di kami. Ada. Ada. Di luar yang diserahkan ke Polda ada? Scan-nya ada. Masih ada ya? Oke. Baik. Kemudian transkrip nilai. Ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Betul? Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ada. Ini Ada atau nggak? Harus yakin kalau ini, yakin ada nggak? ada. Iya, itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu gitu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya saya kira ada. gitu ya. Ya? Saya kira ada itu. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi, ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Kalau KHS, kartu hasil studi gitu, itu ada gitu ya. Yang KHS ada? Ada. Kalau KRS? Tidak ada itu. Nggak ada ya? Dan kami sudah mencoba dengan sedemikian rupa gitu ya. Di fakultas juga nggak ada? Tidak ada. Kami sudah memastikan itu ke fakultas. Nah, ini juga ada keanehan ya, KRS yang semestinya menjadi arsip tidak hanya mahasiswa dan pembimbing akademik, tapi juga menjadi arsip program studi biasanya, bahkan dengan sistem yang sekarang yang sudah serba digital ya, serba IT itu. Kalau sekarang ya, pastinya ini tidak bisa saya bandingkan dengan apa yang terjadi tahun antara 80 sampai 85 ya. Sekarang itu sudah sistem terpadu ya. Jadi kalau mahasiswa mengambil perkuliahan mengambil mata kuliah pada proses perwalian dengan berbekal KHS pastinya untuk melihat batasan SKS yang boleh diambil, biasanya rujukannya atau acuannya adalah KHS-nya, kartu hasil studinya. Kalau sekarang ya itu sudah terintegrasi dalam sebuah sistem. Tapi kalau dulu setidaknya menurut saya deh ya, setidaknya masa sih pihak program studi atau fakultas tidak menyimpan arsip KRS ya? Apa dibawa-bawa dosen dibawa-bawa dosen pembimbing akademik gitu ya? Saya juga ketika menjadi dosen pembimbing akademik ya memang dapat berkas itu, tapi kemudian itu dikumpulkan dalam administrasi pemberkasan atau kearsipan di program studi. Ya, bisa dibayangkan kalau misalnya dosen memegang KRS secara selamanya gitu ya, buat apa juga gitu ya. Ya mungkin dalam rentang waktu tertentu ya ada di tangan pembimbing akademik. Tapi biasanya juga bisa dirangkap 3 kan kalau kami ya, untuk mahasiswa, untuk dosen pembimbing akademik, juga untuk arsip yang kemudian diambil oleh melalui program studi untuk kemudian diintegrasikan ke dalam sebuah sistem di tingkat fakultas sampai universitas. Jadi ada beberapa kejanggalan yang apakah karena memang keterbatasan saat itu ya UGM
karena itu kan tahun 80 sampai 85 ya, mungkin nantilah bisa digali di saat persidangan selanjutnya ya, seperti apa. Dan memang tidak ada ya, karena memang mungkin pada zaman itu ya, pada zaman saya pun KRS itu kan memang oleh mahasiswa Nah ya. itu kalau saya perhatikan sahabat, ini kalau saya perhatikan nih, ini masih relatif muda ya, yang barusan mengatakan di zaman saya saja katanya KRS itu dia tidak apa namanya cuman mahasiswa dan dosen pembimbing akademik. Saya agak ragu ya, benar atau enggaknya ini patut diduga ada hal yang tersembunyi gitu ya, yang tidak diungkap. Dosen pembimbing gitu. Dan kami sekali lagi telah mencoba mencari sedemikian rupa dan itu memang tidak ada ya. Jadi Tapi biasanya bukannya kalau mahasiswa mau per semester itu dia harus buat KRS-nya ya? Ya. Berapa SKS yang dia ambil? Iya, di mahasiswanya. Nah, itu tidak didokumentasikan oleh perguruan oleh fakultas. Nah, sejauh yang kami cari gitu ya, koordinasi juga dengan PPD fakultas, itu sampai sekarang kami sudah mencoba sedemikian rupa gitu, Ibu, itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Memang pada saat itu kan memang sistem dokumentasi kan belum seperti yang saat ini ya. Kira-kira itu kalau yang. Tapi KHS-nya ada ya? Nah ini petugas ini perwakilan UGM ini mencoba membuat sebuah alibi ya, kaitan dengan memang betul ya, pasti walaupun saya mungkin tidak mengalami ya, tahun 80 sampai 85 ini administrasi kearsipan tidak secanggih sekarang, tetapi sebagai institusi yang luar biasa, UGM ini adalah bahkan mengaku nomor 2 ya, ranking 2 di bidang penyediaan informasi publik seluruh Indonesia gitu ya, secara nasional nomor 2 katanya. Harusnya itu ada ya, harusnya gitu ya, walaupun mungkin tidak dalam bentuk digital, tapi yang manual itu nanti bisa didigitalisasi sebetulnya ya. Nah ini agak aneh menurut saya, agak aneh ya, kok semrawut itu administrasi tahun 85, karena kalau yang saya tahu tidak seperti itu ya. KHS-nya ada. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga itu tidak ada gitu ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada. Aneh ya, laporannya nggak ada tapi nilai ada gitu ya. Nilai lahir dari laporan pastinya, bahkan dipresentasikan biasanya laporannya. Ya nggak tahu ya waktu dulu ya. Kalau sekarang kan laporan apakah itu KKN ataupun kerja praktek itu kemudian dipresentasikan ke pembimbing, biasanya begitu. Nah ini laporannya tidak ada tetapi nilainya ada. Nilai sih ya maaf saja ya, itu bisa di-create ya kalau masalah nilai, termasuk KHS tadi ya. Kalau apalagi dalam sistem yang masih terpisah-pisah seperti itu, berbeda kalau sistemnya terpadu gitu ya. Itu kecil kemungkinan orang bisa akses di luar petugas karena itu sistem sudah otomasi ya. Sudah otomatis ketika mahasiswa mengambil mata kuliah secara online ya, secara online itu direkam langsung oleh sistem ya, di mana juga termasuk dosen ketika memberikan nilai juga melalui online. Jadi langsung masuk ke dalam sebuah sistem yang terintegrasi ya. Kalau sekarang itu susah untuk dimanipulasi sekarang itu, karena itu semua sudah langsung masuk ke database gitu ya. Kalau dulu kan setahu atau perkiraan lah ya ini, karena jangan sok tahu juga, saya nggak mengalami 85 seperti itu ya, kita masih kecil loh waktu itu ya. Artinya secara terpisah itu membuka peluang, ini peluang ya, peluang untuk gampang dimanipulasi sebenarnya ya. Tapi nggak tahu juga sih ya. Kita lanjut saja. Gitu ya. Dan posisinya juga sudah kami serahkan gitu, penyidikan di Polda Metro. Laporan tugas akhir atau skripsi? Oh itu ada. Ada. Itu ada. Tapi di sini dijawabnya tidak dalam penguasaan ya. Iya, karena faktanya kan memang itu posisi saat ini itu kan memang diserahkan semuanya ke Polda itu Bu Ketua gitu. Jadi memang tidak. Jadi sebenarnya jawabnya bukan tidak dalam penguasaan okay. Ya, karena kan ini informasinya semua memang produknya UGM.
Berarti dia ada dalam penguasaan UGM, tapi cara menjawabnya adalah sedang dalam proses di sengketa lain di Polda Metro Jaya, misalnya begitu. Pengertian tidak dalam penguasaan itu produk dari institusi lain yang memang tidak ada di UGM gitu loh. Ini kan pengertiannya jadi bias nih, masa sih laporan KKN, laporan tugas akhir tidak dalam penguasaannya UGM gitu loh. Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang. Nah, ini. Ada, tapi sedang dalam penguasaan Polda Metro Jaya, Betul. ya kan? Iya. Berarti ada kan? Kemudian Ini juga aneh ya. SK Yudisium, ada ya? Tentunya dalam daftar nilai ya. Surat SK Yudisium, bukti pendaftaran Yudisium bukan nilai dong. SK Yudisium kan yang berhak untuk di Yudisium pada masa itu ya. Mohon izin Ya. Jadi kalau di fakultas pada masa itu memang sistemnya bukan bentuknya SK. Kalau dipersamakan dengan sekarang tentu akan berbeda ya. Karena di masa itu memang di Fakultas Kehutanan bentuknya adalah daftar nilai yang dipergunakan untuk yudisium. Memang ada keterangan seperti itu. Di dalam dokumen itu. Nah, saya mau tanya, karena kami pada sidang berikutnya ingin memeriksa semua informasi yang dikuasai oleh UGM ini, ya kan? Pemeriksaannya akan dilakukan secara tertutup. Tapi ini semuanya ada, saat ini ada nggak dokumennya? Ya, kalau spesifik namanya SK memang bukan SK, tetapi berkaitan dengan yudisium itu ada. Bukan hanya SK Yudisium, tadi nih yang saya bacakan semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Ada semua ya? Ya, nanti kalau di persidangan berikutnya bisa dihadirkan ya? Ya, ada semua. Makanya kemudian kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada Ketua. ya? Ada. Nah, ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya menjelaskan perihal SOP yang Bapak Ibu dari pemohon itu minta gitu. Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi, ada nggak aturan DO? Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada. Kurikulum ada? Terkait dengan dropout ada. Ya. Untuk KKN kalau dari kami belum bisa memastikan ya, karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas. Oke, untuk dicek yang lagi ya. Aturan sidang kurang tahu juga, karena itu kalau untuk penanganan data akademik ini itu kata boleh. Nah sahabat, dari video tadi nampak sekali ya, seperti yang saya sampaikan tadi, UGM kerepotan ya, sepertinya kurang siap mengikuti sidang ini ya. Nampak gugup ya, kemudian tergagap-gagap lah istilahnya dalam tanda kutip gitu ya, mencari-cari dan sebagainya seperti dadakan gitu ya. Amunisinya itu seperti tidak disiapkan dengan baik ya untuk UGM, padahal ya ini baru pemeriksaan. Bahkan kalau saya cermati pemeriksaannya itu mungkin nanti hanya ada 8 uji konsekuensi kalau mengikuti video atau jalannya cuplikan sidang tadi ya. Hanya 8 saja, padahal dari UGM ini sebenarnya banyak yang harus atau bisa digali ya terkait dengan riwayat pendidikan seorang mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswanya adalah Pak Joko Widodo ya. Artinya mulai dari pendapat
pendaftaran, buku induk, lalu kemudian ya itu tadi ya berkas-berkas perwalian, lalu kemudian berkas perwalian ini menunjukkan mata kuliah yang beliau ambil kan begitu ya, termasuk kartu hasil studi tiap semester atau secara keseluruhan sebelum sidang gitu ya. Kalau sekarang mungkin memang agak berbeda ya zamannya. Kalau sekarang itu ada tes TOEFL dan lain sebagainya ya untuk sidang itu ya. Banyak ya di antara sidang saja kan, kalau saya tidak salah zaman dulu tuh ada prasidang ya. Kalau sekarang kan ujian proposal gitu ya, proposal tugas akhir misalnya atau proposal skripsi. Kalau dulu mungkin karena tidak ada, bisa saja ada prasidang, biasanya dilakukan sebelum sidang ya, dihadiri oleh pembimbing, ko-pembimbing dan satu penguji biasanya ya. Nah ini nggak ada satupun berkas ya terkait KRS ya, yang ada KAS, belum lagi KKN ya. KKN itu hanya ada nilainya. Lucu juga ya, nggak ada laporan tapi ada nilai ya. Kan lucu gitu ya, ibarat nggak ada KRS sebagai bukti seorang mahasiswa itu mengikuti perkuliahan, tapi ada ijazah. Nah ini juga agak bingung ya. Nah tentu saja ini memunculkan pertanyaan besar di publik yang akhirnya terpaksa meragukan keterangan yang disampaikan UGM. Saya khawatir ya UGM ini jadi korban. Rasanya saya tidak rela juga ya, karena ya itu tadi ya, UGM yang sebonafid itu ya, tata kelola administrasinya di SOP nggak ada. Bagaimana dengan monepnya ya? SOP nggak punya, terus monepnya ngapain aja? Agak aneh sih memang ya. Dan saya nggak percaya ya, apalagi kalau ingat istri saya itu S1 S2 kedokterannya di UGM gitu ya, walaupun saya tidak berani membandingkan masalah ijazahnya karena format ijazah mungkin sudah berbeda ya, jadi tidak fair rasanya saya membandingkan ijazah tahun 2000-an ke sini gitu ya dengan tahun 80-an, tentu bisa saja berbeda. Nah itulah sahabat, silahkan tulis di kolom komentar kalau menurut sahabat bagaimana, dan semoga ini bermanfaat. Sehat selalu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga share jika video ini bermanfaat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, merdeka.